Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Merupakan tugas kita semua menyambung hidup ini dengan selalu mengingat Allah. Sebab Allah merupakan sesembahan satu-satunya, ya Rob, Tuhan satu-satunya, yaitu Ar-Rahman yang maha pengasih, kemudian Ar-Rahim yang maha penyayang. Menyambungkan seluruh aspek hidup ini dengan zat yang maha mulia itu, dengan jalan mengamalkan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Demikian pula kita harus bisa membuktikan tentang keimanan kita kepada Allah SWT, ya. Kita berjuang untuk menjadi hambanya yang selalu mencari ridhonya. Kita harus selalu bekerja keras untuk bisa mendekatkan diri kepadanya. Keyakinan kita kepada Allah, pemilik tunggal Asmaul Husna, memotivasi kita untuk selalu menyambungkan, menghubungkan pikiran kita, hati kita, kemudian perasaan kita, ucapan dan perilaku kita dengan zat yang maha mulia tersebut, ya. Kita harus selalu berorientasi pada ridhonya. Kita senantiasa harus berpikir, ya, berpikir bagaimana mengamalkan perintah-perintahnya dan harus berusaha untuk selalu menjauhi segala larangannya, ya. Kita selalu bekerja untuk mendapatkan kasih sayangnya, ya. Ucapan kita pun selalu harus dijaga agar tidak ada kata-kata yang dapat mengundang murkanya Allah. Bahkan perasaan kita pun selalu harus kita kontrol agar perasaan kita kepada Allah selalu baik, selalu berprasangka baik kepada Allah. Demikianlah kita menuhankan Allah, ya. Menuhankan Allah yang berarti kita harus bertauhid, ya, harus bertauhid. Demikian juga kita menghayati iman kita kepada Allah. Dengan demikian kita sudah berusaha membuktikan bahwa keyakinan kita hanya kepada Allah. Coba kita renungkan, ini ada salah satu firman Allah, ya. Fakhiru illallah, ya, fakhiru illallah. Diambil dari ayat Al-Quran, yaitu surat Ad-Dzariyat ayat 50, yang berarti maka berlarilah kamu kepada Allah. Ayat ini jelas-jelas memerintahkan kita untuk berlari menuju kepada Allah. Artinya kita itu diwajibkan untuk bersegera atau bercepat-cepat
mengamalkan perintah-perintahnya, dan cepat-cepat menjauhi segala yang dilarangnya. Dalam ayat lain, Allah juga berfirman, وَالشَّوَارِعُمْ إِلَّا مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, yang artinya, dan bersegeralah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 133. Ayat yang mulia ini memerintahkan kepada kita semua agar bercepat-cepat menuju ampunan Allah dan menuju kepada surganya. Maksudnya dari surat tersebut, kita itu harus segera melakukan taubat, ya, memperbanyak istighfar dan beribadah, terutama ibadah dengan memperbanyak amal soleh, kemudian menjauhi dosa-dosa dan maksiat. Dengan demikian kita akan mendapatkan ampunan Allah, dan tentu saja jika sudah mendapatkan ampunan dari Allah, surgalah yang akan kita dapatkan. Orang yang beriman akan selalu berusaha untuk waspada, ya, waspada dan mewaspadai penyimpangan dari jalan Allah, mewaspadai kelalaian, serta mewaspadai dari bisikan-bisikan setan, mewaspadai sangkaan jelek dari hati kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kewaspadaan tersebut, seorang mukmin akan selalu terjaga kesadarannya, yaitu kesadaran sebagai hamba Allah yang selalu mencari ridho Allah, kesadaran sebagai muslim yang merindukan kasih sayang Allah yang Rahman dan yang Rahim, kesadaran sebagai makhluk Allah yang amat sangat lemah sekali, karena kita itu manusia itu selalu dalam kelemahan, ya, sangat membutuhkan bantuan serta pertolongan dari Allah dalam setiap detik. Dalam setiap detik itu, bayangkan. Kesadaran sebagai musafir di dunia ini, ya, sebentar lagi akan meneruskan perjalanan menuju keabadian surga yang firdaus, ya, yang mulia. Amin. Sesungguhnya kesadaran-kesadaran inilah yang wajib kita bangun dalam kepribadian kita pada setiap ruku dan sujud kita ketika kita menjalankan sholat 5 waktu maupun sholat-sholat sunnah yang lain. Pada setiap ayat Al-Quran yang kita baca, pada setiap untaian zikir yang kita bisikkan, pada setiap ungkapan permohonan kita kepada Allah, pada setiap kerja-kerja dakwah kita,
kerja-kerja amal soleh kita, jihad-jihad sosial, budaya, politik, seni, pendidikan maupun ekonomi yang kita galakkan setiap hari, setiap saat, harus mencerminkan pada jiwa kita yang selalu bertawakal kepada Allah. Coba mari kita renungkan hikmah yang sangat besar dari anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya kita dianjurkan selalu membaca bismillah pada awal setiap kegiatan positif, ya. Sebagai contoh, kita sebelum makan ataupun ketika kita bangun tidur, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan seperti kita bekerja atau melakukan pekerjaan apapun, kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk selalu mengutamakan membaca bismillah terlebih dahulu. Adapun kita semua sudah tahu, ya, arti dari bismillahirrahmanirrahim. Maksud dengan memohon bantuan Allah, ya. Seperti ketika kita mau makan, mau minum, selalu kita membaca minimal bismillah, ya. Maksudnya yaitu dengan memohon berkah Allah, saya makan, memohon berkah dari Allah, saya minum. Nah, seperti itu. Sebelum membaca ataupun sebelum kita melakukan kegiatan apapun, kita dianjurkan untuk selalu mengutamakan membaca bismillah, ya. Demikian juga seluruh aktivitas yang positif yang akan kita lakukan, seperti untuk menyambungkan, ya, untuk menyambungkan kita dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memperkuat keyakinan serta kesadaran kita sebagai hamba Allah yang beriman, ya. Bila kita telah menikmati keakraban dengan Allah, niscaya kita akan merasa kehilangan bila tidak sholat berjamaah di masjid, ya. Bila kita telah merasa bahagia dengan ibadah, maka niscaya kita akan menyesal bila kita tidak menyempurnakan sholat sunat rawatib dalam sehari semalam kita. Termasuk bila kita telah merasakan indah dan sejuknya ketika kita sedang membaca Al-Quran, ya. Niscaya kita akan merasa rugi jika dalam sehari saja kita tidak sempat membaca Al-Quran, ya. Apalagi ketika kita sudah terlalu nyaman dengan enaknya kita berzikir, ya. Maka jika kita merasa susah bila ada wirid atau zikir yang kita abaikan dalam sehari, kita merasa kehilangan sekali, kita merasa berhutang, ya. Maka dengan demikian kita sudah sewajarnya melakukan hal-hal tersebut itu seperti kita menikmati hidangan-hidangan yang lezat yang disajikan kepada kita. Dengan demikian kita akan menyadari
bahwa kita setiap detik dan setiap harinya selalu diberikan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Disadari atau tidak, setiap detik kita telah menghirup udaranya Allah, ya. Menghirup udara segarnya Allah. Itu kita butuhkan setiap detik, ya. Setiap detik kita pasti menghirup udaranya Allah, ya. Betapa mulianya jika kita selalu bisa mensyukurinya, ya. Kita juga telah merasakan beberapa manfaat, ya, ketika kita melakukan dakwah. Niscaya kita akan menyesal bila dalam sehari tidak ada orang yang kita nasihati. Ya. Demikian itu tadi semua bentuk-bentuk rasa syukur kita terhadap Allah, ya. Jika kita telah melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji, sudah terbiasa dengan amal-amal soleh. Jika kita tidak melakukannya dalam sehari saja, kita masih merasa ada yang hilang dari diri kita, ya. Ada yang hilang dari diri kita. Yang terdapat dalam firman Allah, yaitu faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 38, yaitu barang siapa mengikuti petunjukku, niscaya tak ada ketakutan atas mereka dan mereka tetap bersuka cita. Maksudnya itu orang yang senantiasa mengikuti petunjuk Allah pasti akan bahagia, pasti akan tenang, pasti akan senang, dan selalu optimis, pemberani dalam kebenaran, dan selalu tenang dalam kehidupannya. Ya. Kemudian Allah juga berfirman dengan ayat yang lain, yaitu inna ladzina qalu rabbunallahu sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla taqafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati ati kuntum tu'adun. Ayat ini terdapat di dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, ya. Sesungguhnya orang-orang yang menegaskan bahwa Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka senantiasa beristiqomah, niscaya pasti turun kepada mereka malaikat yang menyatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih. Bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Dalam surat dan firman-Nya, Allah telah menyatakan dengan janji-janjinya bahwa siapapun orangnya yang selalu ingat, ya, selalu mengatakan bahwa Tuhan kita atau Tuhan yang kita akui adalah hanyalah Allah saja.
seperti perjuangan untuk mewujudkan ayat di atas ya, ayat tadi, perjuangan istiqomah, yaitu istiqomah dalam beriman, istiqomah dalam bertauhid, istiqomah dalam peningkatan ibadah-ibadah kita, serta istiqomah dalam kita berzikir, berdoa, bertilawah, sedekah dengan kata-kata yang baik, akhlak yang mulia. Ya. Oleh karena itu, bila kita sedih dan susah, bersegeralah bertobat, ya, beribadah, lakukanlah zikir dan berdoa dengan khusyuk. Pasti segala kesusahan, segala ujian-ujian dalam hidup ini, penderitaan yang hanya sesaat, pasti akan segera teratasi. Jika kita bisa merenungkan dalam hati kita sendiri, betapa banyaknya dosa dan kelalaian kita. Coba dan renungkanlah, lakukanlah zikir, koreksi diri kita, bahwa kita selalu banyak melakukan kesalahan, walaupun kita tidak merasa bahwasanya kita telah melakukan kesalahan ataupun dosa. Norma-norma yang mestinya kita ikuti dan kita tempatkan sebagai tujuan akhir dan motif bagi setiap tindakan moral manusia, itulah merupakan substansi yang terkandung dalam prinsip etika tauhid, ya, prinsip etika tauhid. Dengan landasan inilah tauhid sebagai prinsip, yaitu menghendaki agar manusia terlibat langsung dalam kehidupan untuk menciptakan perubahan, ya. Perubahan ini meliputi ya perubahan yang terjadi seperti sekarang ini, ya, aspek politik, ekonomi dan sosial tentunya. Secara politis, tauhid menghendaki agar khilafah atau pemimpin-pemimpin negara kita melaksanakan syariat untuk mewujudkan keadilan. Khilafah atau pemimpin negara harus bertanggung jawab atas ketentraman, kesejahteraan, serta kemuliaan, ya, kesetaraan bagi umatnya, ya. Jika secara sosial ataupun ekonomi, tauhid itu mensyaratkan kedermawanan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, ya. Jika tauhid itu kita pandang sebagai prinsip estetika, yang artinya itu sebuah keindahan, suatu yang dapat membawa kesadaran kita, ya, tentang seni, tentang ide transendensi, sehingga penanggap atau pelaku seni, ya, berusaha untuk memenuhi kehendak Allah, ya, sebagai bukti atas eksistensinya sebagai manusia, ya, yang pada akhirnya kesadaran inilah yang akan meneguhkan kesadaran terhadap adanya wujud
dari transcendent. Ya. Di dalam keluarga, ya, di dalam keluarga pun tauhid harus kita tanamkan, ya. Memandang keluarga itu sebagai suatu sarana untuk memenuhi tujuan ilahi, yaitu penghambaan. Ya. Keluarga melahirkan suatu hubungan yang luas dan kompleks karena di dalamnya tercipta suatu pendidikan dasar, yaitu seperti mencintai, saling menyayangi, saling tolong-menolong, serta saling dukung-mendukung. Ya. Karena di dalam sebuah keluarga itu harus saling menolong, ya, saling merasakan kasih sayang. Karena sebuah keluarga itu merupakan unit atau sebagian atau merupakan bagian pembentuk dari pembangun masyarakat. Ya. Pembangunan ini tentu saja mensyaratkan adanya interaksi edukatif di dalamnya. Ya. Maka rasanya tepat sekali ketika menyebut sebuah keluarga itu sebagai satu lembaga pendidikan yang paling esensial. Peranannya dalam perkembangan anak-anak mereka lebih besar daripada peranan sekolah. Ya. Sebab anak lebih banyak menghabiskan waktu di dalam keluarga kita. Ya. Hal ini terutama karena keluarga adalah salah satu wadah pertama bagi pertumbuhan dan pengembangan anak. Ya. Karena kita harus selalu bertanggung jawab atas pendidikan anak, kemudian hal-hal yang selalu berhubungan dengan akal dan rohaninya. Perkembangan ini tentu saja mesti dilandasi dengan norma tauhid, ya, agar tidak terjadi sebuah perkembangan yang menyeleweng dari fitrah. Ya. Untuk itu, di sini ada dua hal pokok yang harus ada di dalam pendidikan keluarga, yaitu satu tauhid, yang kedua itu akhlak. Di dalam tauhid mutlak diperlukan karena tauhid mengajarkan akan sifat dan kekuasaan Allah, sehingga melalui pendidikan tauhid akan tumbuh generasi yang sadar akan sifat-sifat ilahiyah. Begitu pula dengan akhlak yang mengatur pola hubungan dengan masyarakat atau tetangga sekitar, ya. Sehingga melalui pendidikan akhlak akan tumbuh generasi yang mulia, yang selalu mengutamakan ketentraman. Ya. Baiklah Sobat Golpun semua, saya rasa demikianlah sedikit pencerahan yang bisa saya sampaikan di sini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga di hari yang baik ini kita semua diberikan rahmat hidayah, kemudian dimudahkan segala urusan kita di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.